Oke, jadi di pagi hari yang cerah, yang hari libur ini, mungkin saya membuat video yang isinya bukan tentang info terkait penerimaan anggota Polri ataupun eh, tips trik untuk menghadapi tes seleksi penerimaan anggota Polri, namun saya akan bercerita ya, mungkin cerita-cerita aja kita tentang suka duka menjadi anggota Polri ya. Mungkin tujuan saya membuat video ini bukan karena atau mau pamer atau mau apa gimana, hanya ingin saya sedikit memotivasi kalian agar kalian semangat dalam latihan-latihan, dalam berlatih untuk menghadapi seleksi penerimaan anggota Polri khususnya tahun 2020 yang sementara ini masih ditunda pelaksanaannya. Mungkin masih banyak banget yang nanya, Pak kapan mulai tesnya, Pak kapan mulai tesnya. Saya juga belum tahu mulai tesnya kapan karena ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Kemarin sih katanya Juni kalau nggak Juli. Namun kan kita nggak tahu, tergantung coronanya ini kapan hilangnya ya kan. Kalau hilang pokoknya langsung mulai lagi nanti. Kalau udah hilang coronanya. Mungkin video kali ini saya akan bercerita ya, sedikit memotivasi kalian. Jadi suka duka menjadi anggota Polri. Mungkin yang pertama langsung aja kita duka dulu lah. Suka apa duka dulu nih? Duka dulu aja, duka menjadi anggota Polri ya. Yang mungkin di antara teman-teman Jasis mengira mungkin yang pengen banget jadi polisi ya kan. Saya dulu ya pasti pengen banget, siapa yang nggak pengen jadi polisi ya kan. Kalau ya, sudah cita-cita pasti ingin mengharapkan banget kan menjadi anggota Polri. Tentunya berpikirlah dulu Jasis itu, wih jadi polisi itu pasti nggak ada kurangnya lah, nggak ada dukanya ya kan. Pasti seneng terus ini, bangga ya kan. Tapi tentunya semua itu pasti ada dukanya. Ya kalau menurut saya sih dukanya sedikit sih ya. Dukanya dikit, banyak senangnya lah pastinya. Mungkin dukanya apa ya? Dukanya itu jarang libur. Mungkin jarang libur ya kalau polisi itu, karena ya kalau orang libur kita malah kerja. Nah itu dia kalau polisi itu. Semua ini ada lebaran tuh. Jangan harap kalian lebaran itu mau mudik seminggu gitu. Paling cuma sehari 2 hari aja. Itu gantian itu juga ya kan. Terus tahun baru gitu, mana nggak ada itu libur. Ya kan kita pasti menjaga masyarakat. Terus kemudian apa ya? Jarang libur sih yang utama itu. Kalau dukanya dikit. Mungkin ya kalau jadi polisi pastinya harus taat aturan ya, harus taat aturan itu pasti, namanya di instansi pemerintah. PNS biasa aja harus taat aturan, tapi di polisi pasti ada lebihnya yang harus taat aturan sehingga kita disiplin. Kemudian mungkin dukanya ya beda-beda lah, setiap orang itu pasti beda-beda dukanya. Mungkin langsung aja di apa sih suka menjadi anggota Polri, senangnya gitu ya kan, biar kalian ini termotivasi supaya kalian berarti itu lebih semangat lagi. Jadi mungkin yang pertama menurut saya kebanggaan orang tua. Nah itulah kebanggaan orang tua itu kalau menurut saya itu yang hal yang paling utama ya. Saya dulu kalau ditanya pengen jadi polisi kenapa kamu pengen jadi polisi, pasti kan kamu ditanya kalau pas Jasis itu kan biasanya mengabdi pada negara. Nah itu ya sebenarnya ya semua juga pengen mengabdi ya kan. Tapi kalau saya sih yang kok dalam hati sih pastinya kebanggaan orang tua itu yang utama. Kebanggaan orang tua, kebanggaan keluarga itu pasti ya kan. Buat kalian juga tentunya. Kalau kita jadi polisi itu orang tua, keluarga, sampai tetangga aja bangga gitu kalau kita jadi anggota Polri ya kan.
terus martabat keluarga bisa terangkat gitu. Orang-orang tuh walaupun kalian tuh dinas di Polda ya, kalian dinas di tempat jauh gitu, terus kalian jauh sama kampung kalian gitu, pasti di kampung kalian itu keluarga kalian dihargain sama orang, pasti itu. Itulah. Yang kedua, mungkin nggak bisa dibungkirin ya, kita melihat gaji PNS ini kan, apalagi gaji polisi, tunjangan segala macem. Kita mungkin kan lulusan SMA ya, kalau polisi itu banyak kan lulusan SMA sederajat udah bisa jadi PNS. Kalau PNS kan harus kuliah dulu, harus itu ya kan. Kalau kita polisi atau TNI ya kan, langsung dari SMA bisa jadi PNS. Yang kemungkinan gajinya itu, kalau saya dulu ya, kalau sekarang ini gaji Bribda itu berkisar sampai 6 juta sebulan. Totalnya kalau gaji pokoknya 2 juta segala macam, tambah uang makan, remon segala macam itu 6 jutaan. Gimana, enak kan? Makanya kalian harus terus berlatih itu, jangan setengah-setengah lah, harus setekun mungkin. Nah mungkin yang ketiga selalu dihargain orang lah. Ya menurut saya ya, walaupun masyarakat itu ada yang mungkin benci sama polisi, nah itu sebenarnya kalau ketemu kita itu ya, kalau kita baik pasti mereka menghargai kita, walaupun kita tuh baru lulus SMA gitu ya. Ada orang yang lebih tua itu pasti menghargai, Pak. Nggak mungkin kalian pakai baju seragam WD, itu jarang lah saya lihat itu. Kalau nggak orangnya yang songong banget itu pasti manggil Pak, Mas, itu pasti. Walaupun kalian tuh baru lulus SMA umur 18 tahun juga dipanggil Pak. Itu tentunya. Terus mungkin yang jengkel-jengkel sama polisi itu ya kan, kalau yang jengkel sama polisi itu pasti pernah bermasalah sama polisi. Pasti pernah membuat masalah, makanya jengkel ya kan. Terus menurut saya senangnya jadi polisi ini seragamnya ya, mungkin seragamnya keren sih menurut saya, keren. Apalagi kalian kan para casis pasti mengidamkan lah seragam polisi ya kan, karena seragam polisi ini banyak rekan-rekan, banyak yang preman, ada preman yang maksudnya baju biasa itu tapi dia taktikal gitu kan, biasanya ada badge-nya itu, kemudian ada PDL, PDH, PDL SUS itu PDL 1, PDL 2 itu banyak rekan-rekan, ada rompinya ya kan, biasanya keren lah menurut saya kan. Kemudian apalagi ya, kemudian menurut saya dinasnya nggak jauh-jauh lah kalau jadi polisi ini ya kan. Kalau kalian baru jadi nih, apalagi yang Bintara ya, kalau yang Akpol pasti disebar seluruh Indonesia. Kalau yang Bintara itu pasti nggak mungkin mau didinaskan di Polda lain, pasti di provinsi tempat kalian mendaftar. Malah bisa juga di Polres kalian mendaftar, bisa di Polsek kalian di rumah kalian deket, itu bisa, sangat bisa sekali kalau polisi ini, bisa langsung deket di rumah juga bisa. Itu enaknya jadi polisi ya kan. Kemudian apa lagi ya? Kemudian dipersenjatai ya. Kalau polisi itu kita tuh sipil, kita ikut aturan umum ya, ikut aturan umum. Namun kita diberikan senjata untuk mengamankan negara, untuk mengamankan masyarakat. Jadi kita bersenjatai. Namun untuk senjata ini kan kepemilikannya ada persyaratan-persyaratan khususnya. Mungkin apa lagi ya? Terus kemudian apa lagi ya? Mungkin ya banyak yang bilang juga idaman calon mertua ya. Saya juga nggak tahu karena saya juga belum punya mertua ya kan. Saya juga nggak tahu ya kan. Tentunya kalau idaman mertua itu ya tergantung orangnya lah. Nggak jadi polisi juga pasti bisa jadi idaman mertua ya kan. Kalau kita polisi tapi polisi yang nakal juga pasti nggak bisa jadi idaman mertua, malah mertua jengkel ya kan. Mungkin itu aja
Menurut saya suka duka menjadi anggota Polri ini, menurut saya ya kan, karena setiap orang tuh pasti beda-beda. Nah, kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar apa yang menjadi suka duka menjadi anggota Polri, keinginannya kalau jadi anggota Polri, tulis di bawah biar kalian tuh semangat untuk tes, untuk berlatih mumpung lagi ditunda ya. Jangan kalau kalian kendor, walaupun ditunda, kalian tetap terus berlatih dan belajar untuk menghadapi tes penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2020. Mungkin sekian dari saya. Yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe, kemudian apabila suka video ini silahkan di like. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditanya di kolom komentar. Apabila saya bisa menjawab, saya akan menjawab. Terima kasih, saya Bribda Reddy untuk Chelsea Polri, semangat menggapai mimpi.